Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Baik anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini Ustazah akan mengajak belajar kembali, yakni mata pelajaran Akidah Akhlak tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna yang pertama yakni Al-Ghaffar. Al-Ghaffar berasal dari kata ghafaro yang mempunyai arti Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun di sini lebih cenderung kepada menutupi. Al-Ghaffar dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 5 kali. Yang 3 kali berdiri sendiri, maksudnya di sini yakni dalam satu ayat tersebut itu hanya terdapat Asmaul Husna Al-Ghaffar saja. Tidak ada Asmaul Husna yang lainnya. Yang 2 kali dirangkai dengan Asmaul Husna yang lainnya. Jadi dalam satu ayat tersebut itu ada Asmaul Husna Al-Ghaffar, begitu juga dengan Asmaul Husna yang lainnya. Anak-anakku sekalian, dosa adalah sesuatu yang mengganggu pikiran dan hati. Perasaan tidak tenang dan selalu merasa bersalah adalah bagian dari tanda bahwa kita melakukan perbuatan dosa, apapun bentuk perbuatan dosa tersebut. Nah, kalau dosa diampuni, maka hati menjadi tenang dan pikiran menjadi terang. Ketika itulah Allah berarti telah mengobati seseorang yang sedang risau atau yang sedang bersedih hatinya karena dosa-dosa yang dilakukannya. Tidak cukup Allah mengampuni dosa-dosa tersebut, tapi Allah juga menutupi kesalahan-kesalahan kita. Alangkah banyaknya orang yang berdosa di dunia ini. Alangkah banyaknya orang yang berbuat maksiat, tetapi Allah menutupi aib-aib orang tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain. Contohnya seperti ini. Ada seorang pelajar atau seorang murid sedang melakukan ujian. Ketika ujian ini, murid tersebut menyontek. Lah, ketika ini Allah menutupi perbuatannya atau kecurangannya. Allah menutupi dan merahasiakannya. Kemudian kedua kalinya masih melakukannya. Allah masih menutupi karena Allah masih memberikan kesempatan orang tersebut untuk menyadari kesalahannya dan bertaubat, benar-benar taubat kepada Allah. Kemudian akan tetapi orang tersebut masih melakukannya untuk ketiga kalinya. Nah, ketika ketiga kalinya ini karena dia tidak mau bertobat, maka Allah membuka aibnya. Jadi, ketika Allah menutupi keburukan kita, adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Jadi Allah menutupi dosa-dosa adalah kesempatan bagi kita untuk bertaubat. Adapun Allah memerintahkan manusia untuk meneladani dan membiasakan Asmaul Husna Al-Ghaffar, yakni
Bagaimana caranya? Yang pertama adalah memaafkan orang yang pernah menyakiti dan berbuat salah. Jadi ketika ada orang yang menyakiti hati kita atau orang yang pernah berbuat salah kepada kita, maka kita harus bisa memaafkannya. Yang kedua, menghilangkan kebencian dan dendam. Kita tidak boleh merasa benci dan dendam terhadap orang tersebut. Yang ketiga, menghindari dari prasangka buruk. Jangan sedikit-dikit kita bersuudzon. Kemudian mencari kesalahan. Ketika kita tidak suka dengan orang, maka kita tidak boleh mencari-cari kesalahan. Yang baik adalah kita memaafkan. Kemudian menggunjing atau memfitnah. Ini sangat tidak disukai oleh Allah. Asmaul Husna Al-Afu. Jadi yang kedua, kita akan membahas tentang Asmaul Husna Al-Afu. Asmaul Husna Al-Afu mempunyai arti Allah Maha Pemaaf. Allah Maha Pemaaf di sini lebih cenderung kepada arti menghapuskan. Jadi, orang yang salah dan mau bertaubat, maka Allah akan menghapuskan dosanya tanpa adanya hukuman atau siksaan. Jadi benar-benar murni dihapuskan dosanya sampai ke akarnya. Asmaul Husna Al-Afu dibagi menjadi dua, yakni Asmaul Husna Al-Afu yang bersifat umum, yang artinya adalah memaafkan atau pemaafan yang diberikan kepada semua orang yang berbuat maksiat, baik dari umat Islam maupun orang kafir. Jadi mereka semuanya dimaafkan dan mereka tidak ditimpakan siksaan ketika bersalah atau berdosa. Bahkan Allah tetap memberikan rizki dan kenikmatan yang bersifat dunia. Kemudian yang kedua, yakni Al-Afu yang bersifat khusus. Maksudnya adalah pemaafan yang diberikan kepada orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang benar-benar mau bertaubat nasuha. Apa sih taubat nasuha itu? Taubat nasuha adalah taubat yang dilakukan oleh seseorang dan benar-benar tidak akan mengulanginya kembali. Perbedaan Al-Afu dan Al-Ghufar. Apa sih Ustazah perbedaan Asmaul Husna Al-Afu dan Al-Ghufar? Kalau Asmaul Husna Al-Afu yakni memiliki arti lebih cenderung menghapuskan. Jadi Al-Afu di sini artinya lebih mendalam. Karena menghapuskan dosa seseorang, karena Allah menghapuskan dosa seseorang itu hingga ke akarnya, sehingga tidak adanya hukuman atau siksaan untuk orang tersebut. Kemudian jikalau Al-Ghufar itu lebih cenderung kepada mengampuni. Jadi mengampuni
atau menutupi aib orang tersebut, sehingga orang tersebut diberikan kesempatan untuk bertaubat, akan tetapi tidak mengampuni atau memaafkan hingga akarnya, hanya cukup mengampuni dan menutupi aib tersebut saja. Berbeda dengan al-afu. Jadi al-afu di sini lebih bersifat atau lebih mempunyai arti mendalam daripada al-ghafar. Kemudian apa sih Ustazah hikmah-hikmah mempelajari Asmaul Husna, al-ghafar dan al-afu? Jadi hikmahnya atau manfaatnya yakni yang pertama, manusia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ketika ada seseorang yang berbuat salah kepada kita, kita akan lebih bisa atau lebih mudah memaafkan kesalahan orang. Kemudian mendorong manusia untuk selalu beristighfar. Jadi mendorong atau membiasakan agar kita selalu membaca istighfar. Selanjutnya, tidak pernah putus asa terhadap rahmat Allah. Maksudnya di sini adalah kita tidak putus asa. Contohnya seperti ini. Wah, aku ini mempunyai kesalahan yang besar. Kira-kira Allah memaafkan gak ya kesalahanku? Nah, jadi ini tidak akan terjadi. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Allah itu Maha Al-Ghafar dan Al-Afu. Jadi ketika kita mau benar-benar bertaubat, maka Allah pasti akan memaafkan. Baik anak-anakku, semangatlah belajar karena masa depan ada di tangan kalian. Baik Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.